Mungkin pernah ya, karena kan aku lumayan berbeda secara fisik dan segala macam. Jadi emang kalian yang seperti aku yang jati dirinya udah sempet hilang banget, nah itu emang butuh external helps gitu. Aku nggak mau kalian tuh ngerasa sendiri kayak yang dulu aku rasain. Aku nggak mau kalian tuh ngerasa kayak kalian ngejalanin semua ini tuh nggak ada artinya, atau kayak kalian doang yang ketimpa sial nih seumur hidup gitu misalkan. Aku nggak mau kalian ngerasa kayak gitu, karena aku pun dan banyak orang pun di sekitar kalian ngerasa seperti itu. Jadi jangan takut, jangan sedih, kalian gak sendiri. Halo Beb, aku Jemima dan aku hari ini mau jawab-jawab pertanyaan dari Rahasia Gadis. Boleh diceritain gak sih lagu Debu ini bercerita tentang apa sih Kak? Debu ini cerita soal misalkan nih kita tuh kayak lagi ngerasa kita tuh kurang dihargain, atau kita mungkin merasa kayak aduh kok gue udah berjuang sekuat tenaga nih tapi kok nggak dilihat gitu loh, tetap dipandang sebelah mata. Nah buat kalian semua yang selalu merasa kayak gitu atau sekarang mungkin sedang ada di stage itu, mungkin lagu Debu ini bisa menemani kalian dan bisa sedikit banyak mewakili lah perasaan kalian gitu. Mungkin pernah ya, karena kan aku lumayan berbeda secara fisik dan segala macam. Jadi emang dari kecil tuh lumayan kena tuh, kayak suka diceng-cengin, suka dikata-katain dan lain sebagainya. Jadi kayak mau aku berjuang kayak gimana pun, mau prestasi aku setinggi apapun, mereka tetap aja terus-terusan tuh nyecer aku di bagian itu, di bagian berbedanya aku itu. Sampai sempet aku ngira kalau perbedaan itu adalah sesuatu yang salah gitu, padahal setelah aku besar, beranjak dewasa, perbedaan itu adalah sesuatu yang kuat gitu, justru malah membawa suatu power gitu ke diri kita. Ya begitulah kurang lebihnya. Di momen itu apa sih yang kamu lakuin sampai akhirnya kamu bisa menerima diri kamu lagi? Yang aku lakuin mungkin sampai akhirnya self acceptance tuh lumayan lama. Prosesnya tuh lumayan ya 10 tahunan gitu. Dari aku SD, SMP itu aku masih nggak ada jati dirinya, masih hilang banget. SMA mulai pulih dan baru bener-bener completely pulih itu pas di kuliah, ketika aku dapat environment yang bener-bener menurut aku secure lah buat aku. Karena pas zaman kuliah tuh udah nggak ada lagi kan kayak dikata-katain dan lain sebagainya, bener-bener definisi Bhinneka Tunggal Ika tuh terjadi lah pas kuliah. Jadi bener-bener ngerasa secure dan baru bisa tuh mulai ngelihat kayak oh diri gue nih sebenarnya pantas loh untuk dicintain, pantas loh untuk dihargain. Jadi pemulihan jati diri itu baru terjadi belakangan ini justru, belum lama. Jadi ya lumayan lah makan waktu prosesnya, tapi menurut aku memang kita harus punya environment dan cari environment yang mendukung, karena mungkin akan sulit ya, apalagi untuk kalian yang seperti aku yang jati dirinya udah sempet hilang banget. Nah itu emang butuh external helps gitu. Tips aku keep holding on karena emang berat. Aku juga waktu itu melalui hari-hariku dengan lumayan jatuh bangun. Tapi kalau misalkan kalian dapat teman-teman yang suportif, aku yakin kalian bisa jauh lebih bertahan, karena memang teman-teman itu menurut aku membantu banget. Dan kalau misalkan sekarang kalian punya teman-teman yang malah ngejatuhin kalian atau nggak nge-support kalian, menurut aku tinggalin aja circle-circle toxic kayak gitu, karena itu nggak akan membawa kalian kemana-mana, hanya akan membawa kalian makin terpuruk. Dan mulailah cari circle baru yang lebih fresh, lebih bisa menghargai kalian, karena circle itu emang sangat-sangat membantu. Sebenarnya pengalaman hidup aku nih banyak juga yang menarik, cuman emang kebetulan Debu aja yang lagi rilis gitu. Sebenarnya banyak yang aku tulis, banyak banget yang based on my own experience juga, cuman emang
sekarang lagi rilisan debu, jadi kalian tunggu ya rilisan-rilisan selanjutnya karena semuanya mostly based on my own experience. Berarti nanti akan ada lagu-lagu selanjutnya dari pengalaman-pengalaman yang lain ya? Betul. Apakah ada pengalaman jatuh cinta? Ada. Pokoknya ada lah, pasti ada. Kalian tunggu aja tanggal main. Tunggu aja tanggal mainnya. Sebenarnya yang pengen aku sampein itu lebih kayak you're not alone gitu loh. Karena aku ngerasa banget rasanya kayak gak ada yang dengerin, kayak ngerasa sendiri banget, gak ada yang support, terus ngerasa kayak apakah cuman gue yang mengalami ini, apakah cuman gue yang merasakan ini gitu. Nah aku pengen lagu Debu ini sebenarnya bisa merangkul kalian yang merasa seperti itu, karena aku nggak mau kalian tuh ngerasa sendiri kayak yang dulu aku rasain. Aku nggak mau kalian tuh ngerasa kayak kalian ngejalanin semua ini tuh nggak ada artinya, atau kayak kalian doang yang ketimpa sial nih seumur hidup gitu misalkan. Aku nggak mau kalian ngerasa kayak gitu, karena aku pun dan banyak orang pun di sekitar kalian ngerasa seperti itu. Jadi jangan takut, jangan sedih, kalian gak sendiri. Kalian bersama Jenny nggak? Kalian bersama aku. Sebenarnya berpengaruh besar sih, karena kan nggak bisa dipungkiri ya, kita kan tumbuh besar itu based on apa juga yang sudah kita terima dan jalankan di hidup ini gitu. Tapi aku malah melihatnya ke sisi positifnya sih, karena puji Tuhan mama tuh selalu mendekatkan aku tuh ke Tuhan gitu. Semakin aku merasa terpuruk, aku makin kayak diarahin untuk memaafkan, makin diarahin untuk nggak apa-apa, Tuhan pasti nanti yang balas, kamu nggak usah balas. Pokoknya mama banyak mengajarkan aku soal hal-hal itu. Jadi membuat aku merespon segala sesuatu dengan cara pikir dan cara pandang yang berbeda. Jadi sekarang tuh bahkan dulu ketika aku menjalankan itu, aku tuh bener-bener yang kayak gak ada banget aku ngebales, gak ada banget aku kayak apa ya marah pasti ada, kesel sedih, cuman gak yang bener-bener membuat aku sampai gak bergerak gitu. Karena ya balik lagi sih, emang arahan orang tua itu penting. Dan sekarang pas aku gede, aku malah ngerasanya kayak gue beruntung sih dulu pernah ngalamin hal itu. Karena dengan begitu banyaknya hal yang pernah aku alami waktu itu membuat aku menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Terus kalau misalkan aku ketemu teman-teman nih, teman-temanku tuh pasti mostly curhat ke aku. Karena menurut mereka aku yang paling bisa merasakan apa yang mereka rasain. Terus kayak aku yang paling bisa memberikan insight yang gak menjerumuskan mereka lah istilahnya gitu. Jadi aku malah merasa untung di bagian itu, karena orang-orang jadi apa-apa nyari aku. Terus aku jadi bisa memberikan sangat banyak insight yang positif dan bermakna lah buat orang-orang sekitar aku gitu. Aku jadi merasa berguna. Semua membuta sampai aku jadi seorang yang berarti, terlambat dihargai.